warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Soleh dan Soleha semuanya di rumah? Masih semangat puasanya dan tentunya harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah Ananda, pada hari Jumat seperti biasanya kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA. Pada hari ini Bunda akan memberi materi baru yaitu tentang gempa bumi. Ananda juga bisa menyimak pada buku IPA Erlangga pada halaman 339 sampai 342. Oke, sebelum kita memulai materinya, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan Ananda Soleh dan Soleha semuanya nanti akan bisa menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ananda bisa menjelaskan upaya penyelamatan diri apabila terjadi gempa bumi dan tsunami. Dan yang ketiga, dan sekaligus nanti untuk tugas adalah Ananda dapat mengkomunikasikan upaya penyelamatan apabila terjadi gempa bumi dan tsunami dalam bentuk gambar. Nah, sebelum Bunda jelaskan apa itu gempa bumi, apa itu tsunami, dan bagaimana penyebabnya, coba kita simak video ini terlebih dahulu. Tetap stay tune ya, check it out. Gempa bumi! Wah! Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan. Tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi selama berjuta-juta tahun, lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh, gempa bumi di Aceh terjadi pada tahun 1861, 1907, dan terakhir pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan terakhir tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya, gempa bumi di Ende Flores terjadi pada tahun 1989 dan tahun 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan tahun 1996. Contoh terakhir, peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. Semuanya sudah dilihat videonya, sudah kita simak bersama-sama bagaimana tadi tentang penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami, lengkap dengan kapan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia.
Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, Bunda akan mulai dari pengertian gempa bumi dan pengertian dari tsunami itu sendiri. Jadi, Ananda perlu ketahui bahwa gempa bumi itu merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Permukaan bumi itu di mana, Bun? Di sini. Tempat kita pijak ini adalah permukaan bumi. Jadi, gempa bumi itu merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena lempeng yang ada di dalam dasar bumi itu mengeluarkan energi dalam bentuk seismik. Jadi guncangannya terjadi pada permukaan bumi akibat dari lempeng di dalam tanah yang mengeluarkan energi. Nah, berbeda dengan gempa bumi, tsunami itu rangkaian gelombang laut yang kecepatannya itu sangat cepat sekali. Bahkan hasil penelitian mencatat rangkaian gelombang laut akibat tsunami itu adalah kecepatannya 900 km per jam. Nah, itu diakibatkan karena gempa yang terjadi di dasar laut. Jadi karena ada gempa di dasar laut, itu akan menyebabkan gulungan ombak yang begitu dahsyat, dan itulah yang dinamakan dengan tsunami. Selanjutnya, di mana sih di daerah kita di Indonesia ini yang pernah terjadi tsunami? Jadi ada 22 wilayah ya Ananda sekalian, bisa lihat di samping ya, itu ada mulai dari Aceh, kemudian ada Sumatera Utara, selanjutnya Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Maluku, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Sulawesi Selatan. Nah, kemudian sebenarnya penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami itu apa? Jadi Ananda bisa perhatikan gambar di samping. Ternyata kalau misalnya kita perhatikan dengan seksama, Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng besar bumi, yaitu di sebelah barat ada lempeng Australia, di sebelah selatan masih lempeng Australia, kemudian di sebelah utara ada lempeng Eurasia, kemudian di sebelah barat ada lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng bumi ini, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia itu aktif bergerak, aktif bergeser. Nah, pergerakan-pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami dan gempa bumi. Kenapa Indonesia pernah atau bahkan bisa kita katakan sering terjadi tsunami dan gempa bumi dibandingkan dengan negara-negara lain? Karena yaitu tadi, si Indonesianya itu diapit oleh lempeng-lempeng bumi yang senantiasa aktif bergerak tadi. Bagaimana? Sampai di sini Ananda paham? Oke, kalau paham, Bunda lanjutkan dari penyebab terjadinya gempa bumi. Jadi penyebab terjadinya gempa bumi kalau tadi sudah Bunda singgung, di sini akan Bunda simpulkan ada 4 ya Ananda ya. Yang pertama karena aktivitas tektonik, yaitu karena aktivitas pergerakan lempeng yang tadi sudah Bunda jelaskan, ada pergerakan lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Kemudian selain pergerakan lempeng, ada sebab lain yang bisa menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Nah, sebab lain itu apa, Bun? Sebab lain yang pertama itu adalah karena aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu aktivitas yang seperti apa, Bunda? Jadi aktivitas vulkanik itu aktivitas dari gunung berapi. Jadi karena aktivitas gunung berapi di dalam perut gunung itu juga akan menyebabkan pergerakan tanah tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya gempa. Selain itu ada juga gempa bumi itu yang disebabkan oleh tumbukan antar meteor. Meteor yang sampai ke bumi saling bertumbukan menyebabkan permukaan bumi itu menjadi tidak stabil dan terjadi guncangan, dan itulah juga dapat menyebabkan gempa. Nah, ketika kita ngomong-ngomong atau ketika kita berbicara tentang gempa bumi dan tsunami, ada beberapa istilah yang perlu Ananda ketahui supaya tidak bingung. Istilah yang pertama itu adalah hipocentrum. Jadi hipocentrum itu adalah sumber guncangan, atau dengan mudahnya Bunda katakan sumber gempa, tetapi yang terjadi di pusat atau di dalam tanah, di dasar tanah.
Jadi pusat gempa tetapi yang terjadi di dalam tanah itu namanya hipocentrum. Beda dengan pusat gempa yang terjadi di permukaan tanah. Bumi yang kita pijak ini permukaan tanah. Nah, pusat gempanya namanya epicentrum. Jadi, Ananda harus perhatikan perbedaan keduanya antara hipocentrum, pusat gempa yang terjadi di dalam tanah, dan epicentrum, pusat gempa yang terjadi di permukaan bumi atau permukaan tanah. Selanjutnya kita juga mengenal istilah makroseisme dan mikroseisme. Jadi makroseisme itu adalah daerah yang mendapat guncangan yang besar ketika terjadi gempa bumi. Nah, biasanya si makroseisme ini letaknya sangat dekat dengan epicentrum. Misal, Bunda contohkan, di sini epicentrum atau pusat gempa di permukaan bumi. Nah, daerah sekitar epicentrum ini, yang ini, itu namanya mikroseisme karena pasti guncangannya akan sangat besar. Tetapi daerah yang jauh di sana itu namanya mikroseisme karena dia mendapatkan guncangan yang kecil. Jadi sudah paham ya perbedaan antara makroseisme dan mikroseisme. Selanjutnya kita juga mengenal istilah tentang seismograf. Jadi seismograf itu adalah alat untuk mencatat kekuatan gempa. Nah, biasanya kan kekuatan gempa itu dikatakan dalam satuan magnitud atau skala Richter. Jadi kalau misalnya kita nonton berita gempa telah terjadi di suatu daerah dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Nah, alat untuk mengukurnya itu namanya adalah seismograf. Kemudian ada istilah lain juga yang perlu kita ketahui ketika kita berbicara tentang tsunami dan gempa bumi, yaitu seismogram. Seismogram itu adalah hasil data yang dikeluarkan oleh seismograf. Jadi datanya, print out-nya itu namanya seismogram. Oke, selanjutnya Bunda akan jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika tsunami dan gempa bumi terjadi. Yang pertama, apabila kita berada di dalam ruangan. Yang kedua, apabila kita berada di luar ruangan. Yang ketiga, apabila kita berada di bibir pantai atau di daerah sekitar pantai. Oke. Yang pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melindungi diri kita sendiri, terutama bagian kepala itu dari benda-benda yang dimungkinkan dapat runtuh mengenai kita ketika guncangan itu terjadi. Misalnya, kalau tidak memungkinkan untuk keluar dari ruangan, kita sudah terjebak di dalam ruangan, kita bisa berlindung di bawah meja, di bawah kolong meja. Karena dengan berlindung di bawah kolong meja itu tadi, kita dapat melindungi terutama bagian kepala kita dari benda-benda yang runtuh yang dimungkinkan dapat mengenai kita. Selanjutnya yang kedua, apabila kita berada di luar ruangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghindari benda-benda yang mungkin bisa roboh atau runtuh. Misalnya seperti tiang, kemudian pohon. Kita harus cepat-cepat berlari ke tanah yang lapang, yang di sana tidak ada benda-benda yang dimungkinkan bisa roboh atau runtuh karena guncangan. Selanjutnya, apabila kita berada di luar ruangan tetapi kita berada di dalam kendaraan, misalnya kita berada di dalam mobil, apa yang harus kita lakukan, Bun? Kita harus cepat-cepat keluar dari mobil, kemudian cepat-cepat lari ke tanah yang lapang atau lapangan. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan apabila kita berada di sekitar pantai? Misalnya kita sedang berada di pantai, tiba-tiba terjadi guncangan yang itu dimungkinkan adalah gempa, maka kita harus cepat-cepat lari menjauh dari pantai karena ditakutkan gempa bumi itu akan berpotensi tsunami. Nah, selanjutnya kita bisa juga pergi ke daerah yang lebih tinggi daripada pantai itu tadi. Jadi misalnya perbukitan. Jadi kalau misalnya dimungkinkan itu terjadi tsunami, kita bisa selamat, insya Allah.
Nah, selanjutnya apa Bun yang harus kita lakukan setelah pasca gempa dan pasca tsunami? Kalau tadi yang Bunda sampaikan adalah hal yang harus kita lakukan ketika terjadi tsunami dan gempa bumi, ini adalah pasca terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi dan sudah tidak terjadi guncangan lagi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau misalnya tadi kita di dalam ruangan, kita sudah mulai bisa keluar ruangan. Tentunya keluar ruangan juga dengan tertib. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita harus memeriksa apakah ada sesuatu yang bocor di rumah. Misalnya apakah ada gas bocor, kemudian apakah ada keran air bocor atau pipa air bocor. Kita harus cek apakah terjadi korsleting listrik atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, kita kalau bisa jangan masuk ke rumah yang memang itu adalah guncangannya sangat keras tadi di situ. Misalnya rumah itu kena gempa, terus sudah mau roboh kan. Nah, kita sebaiknya tidak usah masuk ke rumah itu lagi, karena takutnya waktu kita masuk nanti rumahnya malah jadi runtuh. Selanjutnya kita harus tetap memantau informasi dari Badan Penanggulangan Bencana, takutnya ada gempa bumi atau tsunami susulan. Dan yang tentunya tidak boleh dilupakan, kita juga harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian penjelasan dari Bunda, yaitu tentang gempa bumi dan tsunami. Apabila Ananda ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, kita bisa lanjutkan diskusi kita di WA Group. Silakan utarakan pertanyaannya, nanti kita akan berdiskusi. Mungkin teman yang lain bisa menanggapi, dan mungkin nanti akan Bunda bantu untuk menyimpulkan juga kalau misalnya masih ada yang bingung. Kemudian untuk tugas dari materi tentang gempa bumi dan tsunami sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bunda sempat singgung, yaitu kalian mengkomunikasikan upaya penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami dalam bentuk gambar. Baiklah, demikian Bunda rasa cukup. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.